Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas Muhammadiyahan. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa tema atau beberapa indikator tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kita sudah membahas tentang pengertian dakwah, sasaran dakwah Muhammadiyah, prinsip-prinsip dakwah, dan model dakwah Muhammadiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara rinci tentang model dakwah Muhammadiyah atau yang disebut dengan dakwah komunitas. Baiklah, kita akan memasuki untuk model dakwah yang pertama atau macam-macam dakwah komunitas Muhammadiyah. Nah, untuk dakwah komunitas ini ada 6 komunitas dakwah yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama adalah komunitas kelas atas, yang kedua komunitas kelas menengah, yang ketiga komunitas kelas bawah, komunitas marginal, komunitas virtual, dan yang terakhir yaitu komunitas khusus. Baiklah, kita akan membahas secara rinci dari masing-masing komunitas dakwah Muhammadiyah. Untuk yang pertama disebut dengan komunitas kelas atas. Siapa sih sasaran dakwah komunitas kelas atas ini? Nah, untuk komunitas kelas atas itu mempunyai ciri-ciri ada 3. Yang pertama adalah ekonomi mapan, mendapat tempat terhormat di masyarakat, dan berpendidikan tinggi. Nah, untuk komunitas kelas atas ini atau sasaran dakwah komunitas kelas atas itu adalah orang-orang yang memiliki kehormatan tinggi di masyarakat. Ya, mereka mempunyai ekonomi yang mapan dan pendidikan yang tinggi. Contoh dari komunitas kelas atas yaitu konglomerat, para pejabat negara, dan selebritas. Model dakwahnya kepada komunitas kelas atas, Muhammadiyah di sini mempunyai cara tertentu, yaitu mendorong perbaikan perilaku. Kemudian Muhammadiyah mengajak pada aktivitas persyarikatan. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah lebih meminta mereka komunitas kelas atas untuk memberi sambutan dalam kegiatan Muhammadiyah atau mengisi seminar dan menjadi donatur dalam agenda Muhammadiyah. Ini adalah komunitas kelas atas. Untuk komunitas yang kedua yaitu komunitas kelas menengah. Ciri-cirinya komunitas kelas menengah yaitu komunitasnya mereka mempunyai ekonomi mapan, kemudian berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sasaran dakwah yang kedua ini mereka adalah orang-orang yang terpandang juga dalam masyarakat, ya. Jadi model dakwahnya Muhammadiyah lebih mengajak terlibat aktif untuk berjuang dalam persyarikatan. Nah, dalam hal ini contohnya, misalnya Muhammadiyah menjadikan orang-orang komunitas menengah ini menjadi menjadi pengurus dalam Muhammadiyah, ya. Kemudian dijadikan kepanitiaan dalam agenda-agenda Muhammadiyah dan yang lain-lain. Jadi, sasaran dakwah komunitas kelas menengah ini oleh Muhammadiyah itu diminta untuk berperan aktif dalam Muhammadiyah. Komunitas yang ketiga yaitu komunitas kelas bawah. Nah, untuk ciri-ciri komunitas kelas bawah adalah mereka adalah masyarakat yang berpenghasilan minim, kemudian terancam miskin. Nah, karena komunitas kelas bawah ini adalah misalnya contoh dari komunitas kelas bawah, fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, dan yang lain sebagainya. Nah, model dakwahnya kepada komunitas kelas bawah ini lebih kepada memberi materi-materi praktis dan mudah dipahami dan bersifat memotivasi. Nah, materi praktis ini untuk apa? Yaitu agar para masyarakat yang berada di komunitas kelas bawah itu mempunyai keterampilan untuk mencari pekerjaan. Nah, selain dengan model tersebut, Muhammadiyah juga cara berdakwahnya dengan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, ya, karena mereka tadi adalah masyarakat yang berada di ekonomi bawah.
Kemudian cara model dakwah yang ketiga yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak untuk belajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi lebih kepada memberi santunan kepada masyarakat yang berada di kelas bawah, baik berupa zakat, infak, sedekah, atau beasiswa kepada anak-anak mereka. Kemudian untuk yang keempat yaitu komunitas marginal. Nah, untuk komunitas marginal di sini yaitu mereka masyarakat yang mengalami ketertinggalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Dan komunitas marginal ini adalah mereka yang hidup dari belas kasihan orang sekeliling, atau biasa lebih contoh konkretnya dalam masyarakat adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, ya, itu termasuk dari sasaran dakwah Muhammadiyah masuk dalam komunitas marginal. Nah, kemudian bagaimana cara dakwahnya kepada komunitas marginal? Nah, sama, hampir sama seperti komunitas kelas bawah. Jadi model dakwahnya dengan penyaluran zakat, santunan, dan pemberian beasiswa. Selain itu juga Muhammadiyah memberi pendidikan keterampilan bagi orang dewasa agar menjadi modal mencari nafkah. Nah, karena komunitas marginal ini adalah komunitas yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan, jadi Muhammadiyah lebih kepada memberikan keterampilan, jadi membimbing mereka agar dapat lebih produktif dalam kehidupannya. Untuk komunitas yang kelima adalah komunitas virtual. Ya, seperti kita tahu adalah virtual itu adalah dunia maya. Jadi komunitas virtual di sini adalah komunitas atau kelompok masyarakat yang aktif dalam dunia maya, misalnya jamaah Facebooker, kemudian Twitter, Instagram, bloggers, online news, dan yang lain-lain. Jadi masyarakat virtual atau komunitas virtual adalah mereka yang aktif dalam dunia maya. Kemudian bagaimana cara dakwahnya Muhammadiyah kepada komunitas virtual? Nah, sebelumnya kita bahas tentang ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya adalah ekonomi berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi masyarakat dalam komunitas virtual ini keadaan ekonominya sangat bervariasi, ya. Jadi yang masuk ke dalam dunia maya tidak hanya mereka yang berpenghasilan rendah, tapi juga mereka yang berpenghasilan sedang, tinggi, dan berpendidikan juga bermacam-macam. Kemudian untuk modal dakwahnya kepada komunitas virtual, yaitu dengan mengembangkan media literasi dan memanfaatkan medsos dalam berdakwah. Nah, jadi Muhammadiyah lebih mengajak kepada komunitas virtual ini untuk lebih aktif dalam literasi atau pemanfaatan media sosial, yang dimana komunitas ini mereka lebih paham dan lebih aktif di dalamnya. Kemudian Muhammadiyah juga memperbanyak materi pengajian atau forum ilmu di Muhammadiyah. Nah, forum ilmu ini secara otomatis kepada forum ilmu yang berada di dunia maya, ya, baik itu melalui website Muhammadiyah, kemudian Instagram Muhammadiyah, atau web-web yang berisi tentang pengajian yang dimana ditujukan kepada komunitas virtual. Untuk selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu komunitas khusus. Nah, komunitas khusus ini mempunyai ciri-ciri, yaitu mereka masyarakat yang disatukan karena ada kesamaan minat, kepentingan, dan identitas yang unik. Contoh dari komunitas khusus yaitu mereka dalam misalnya masyarakat yang terbentuk karena pencinta alam, kemudian bikers, travelers, seniman, majelis taklim, mu'alaf, relawan kemanusiaan, lansia, difabel, dan yang lain-lain. Jadi komunitas khusus di sini adalah masyarakat yang tergabung karena titik-titik tertentu, ya, misalnya komunitas pencinta alam tadi gitu. Nah, bagaimana caranya Muhammadiyah berdakwah kepada komunitas khusus ini? Nah, untuk model dakwahnya yaitu yang Muhammadiyah lakukan dengan mengajak untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, jadi cara dakwahnya Muhammadiyah kepada komunitas khusus ini lebih kepada memberikan teladan yang baik kepada para komunitas ini agar mereka bisa mencontohkan, menjadi teladan teman-temannya dalam komunitasnya agar tetap berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Nah,
dari ke-6 komunitas ini itu adalah model dakwahnya Muhammadiyah yang disebut dengan dakwah komunitas. Oke anak-anakku, nah pekan kemarin jadi kita sudah mempelajari secara keseluruhan tentang materi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ya. Dari pengertian dakwah yaitu da'a yad'u da'watan, yang dimana artinya dakwah itu adalah mengajak kepada apa? Mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran yaitu nahi mungkar. Jadi pengertian dakwah adalah mengajak kepada kebaikan. Kemudian sasaran dakwah Muhammadiyah. Nah, sasaran dakwah Muhammadiyah kemarin sudah kita bahas juga, ada dua, yaitu secara perorangan dan secara masyarakat. Sedangkan secara perorangan itu terbagi lagi menjadi dua, yang disebut dengan umat ijabah atau kumpulan masyarakat yang sudah beragama Islam, kemudian umat dakwah yaitu mereka yang berada atau masyarakat selain yang beragama Islam. Itu adalah sasaran dakwah Muhammadiyah. Nah, untuk fungsi dakwah di sini kemarin sudah kita bahas juga, ada dua, yaitu fungsi risalah. Ya, fungsi risalah di sini adalah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dan yang kedua adalah fungsi rahmat. Jadi fungsi rahmat ini adalah fungsi kasih sayang, agar ketika berdakwah orang-orang yang kita dakwah itu merasa nyaman dengan kita gitu. Kemudian untuk prinsip dakwah Muhammadiyah, kita kemarin juga sudah bahas tentang prinsip dakwah Muhammadiyah ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip dakwahnya itu dakwah secara bertahap ya, tidak sporadis atau secara langsung. Nah, kemudian model dakwah Muhammadiyah atau disebut dengan dakwah komunitas. Ada 6 yang telah kita bahas tadi: komunitas kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, komunitas marginal, virtual, dan komunitas khusus. Nah, ini adalah materi bab 2 tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Untuk memperdalam materi bab 2, nanti kita akan melanjutkan kepada materi bab 3. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.